sebelum lanjut, Ibu akan memanggil absen dan silakan menjawab yang hadir, yang namanya dipanggil. Kristiano Sengkei, Planulia Moko Ago, Virginia Palandi, Nicholas Rumanto, Junior Merente, Timothy Muntu Untu, Shalomita Kewo, Stefania Kuras, Selomita Leo, Leoni Sumangkut, Mika Merente, Leonel Kere. Ya, hadir semua ya, ketua kelas. Iya. Dan saat ini Ibu akan memberikan pretest untuk materi di hari ini. Namun sebelumnya silakan jawab dulu soal pretest yang sudah dikirimkan di grup masing-masing, dan silakan buka di handphone untuk menjawab soal yang diberikan. Ya, sudah selesai ya. Dan untuk selanjutnya di materi hari ini sama seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa materi kita di hari ini adalah rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini adalah yang pertama, setelah membaca materi PowerPoint di layar, siswa dapat memutuskan rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah. Yang kedua, setelah mengidentifikasi perencanaan bisnis modal kanvas pada PowerPoint di layar, siswa mampu mengilustrasikan bentuk usaha pengolahan makanan khas daerah. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu menyusun strategi pengembangan usaha. Dan yang keempat, setelah melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD, perencanaan bisnis model kanvas, siswa mampu membuat perencanaan bisnis pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, pengertian pengembangan usaha. Yang kedua, jenis-jenis pengembangan usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Dan yang keempat, tahapan pengembangan usaha perencanaan bisnis model kanvas. Dan metode pembelajaran yang akan kita ikuti di hari ini adalah berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian kita masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan usaha. Nah, pengertian pengembangan usaha yaitu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pengembangan usaha. Jenis-jenis pengembangan usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan secara vertikal. Itu menurut Subagio dalam Riyadi. Nah, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan vertikal. Yang kedua, pengembangan horizontal. Adapun pengembangan vertikal yaitu penguasaan usaha dengan cara membangun bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Iya, jadi pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Sedangkan pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan
Oke, dari materi pembelajaran ini kita akan memecahkan masalah melalui soal yang akan Ibu berikan dan silakan sementara kita membentuk kelompok silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok sambil Ibu akan memberikan soal yang akan kita pecahkan bersama. Silakan membentuk kelompok. Dan sebelum lanjut, mari kita saksikan video pembelajaran. Silakan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditayangkan di depan. Silakan. Video ini. Silakan setelah menyaksikan untuk video pembelajaran di depan, silakan menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Jawab Ya, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusi. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Selamat siang dan shalom. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tamrende dan langsung saja kita datang pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh rekan saya Virginia Palandi dan Lalu Muhammad. Baik, dari yang kami dapat, pengertian pengembangan usaha. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang kita datang pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilakan.
Ya, dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan, silakan apabila ada pertanyaan, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pengembangan usaha. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, dan pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya Virginia Pradi. Baik, jenis-jenis pengembangan usaha terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara garis produk tidak memiliki hubungan dengan usaha bisnis. Untuk kelompok 2, apakah jawaban kami sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami ingin bertanya dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan strategi pengembangan usaha. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah ditanyakan oleh kelompok 3 dan akan dijawab oleh rekan saya Nicholas Kamanto. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Strategi pengembangan usaha ada dua. Yang pertama, mengembangkan pasar dari sisi produknya. Mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya telah diperkenalkan dan sudah tumbuh, sehingga masalah probabilitas atau kemampuan mendapatkan laba serta popularitas dan kualitas sudah diterima di pasar. Untuk kelompok 3, apakah jawaban kami sudah jelas? Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Diucapkan terima kasih. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kita diskusikan tadi, maka kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah pengembangan usaha adalah suatu. Ya, jadi dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, maka diambil kesimpulan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan untuk pengembangan usaha diantaranya adalah pemilihan ide, penyaringan ide, pengembangan rencana usaha, dan implementasi rencana usaha. Ya, demikian untuk materi pembelajaran kita di hari ini. Dan saat ini Ibu akan memberikan soal post test. Silakan jawab di handphone masing-masing. Sudah selesai? Ya. Dan hasil diskusi kelompok yang paling baik hari ini dalam pertemuan pembelajaran di saat ini adalah dari kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Dan untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang untuk pertemuan minggu depan, silakan pelajari tentang tahapan pengembangan usaha. Bisa kalian buka di buku mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ataupun melihat di internet, ya. Dan Ibu memberi tugas, silakan buat video pembelajaran mengenai materi ini dan kita akan
presentasikan pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, dan sebelum menutup kegiatan ini, silakan salah satu siswa untuk menuntun kita dalam doa tutup. Semua undang berdiri. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami Bapa untuk setiap berkat cinta kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menuntun kegiatan kami di hari ini, di saat ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami Yesus berkati kami semua, apa yang telah kami terima di hari ini, agar supaya itu boleh berguna untuk kami ke depannya. Berkati Ibu Yola Sumangkut yang telah memberikan materi bagi kami, kemampuan hikmat diberikan bagi dia. Ini menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya siap? Ucapkan. Terima kasih dan shalom. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.